Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kajian ngaji filsafat, masih di tema tentang memahami kaidah fikih. Setelah kemarin kita ngomong panjang lebar tentang pemikiran dari Imam Syafi'i, yang kita kupas tuntas tuh sampai bagaimana cara beliau mengistinbatkan hukum dan bagaimana sih pandangan Imam Syafi'i dalam dunia fikih. Karena bagi orang yang belajar fikih, maka belum lengkap tuh kalau belum mengkaji pemikiran dari Imam Syafi'i. Lah, kalau kita runtut ya sebenarnya dari Imam Abu Hanifah, terus Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i. Lah, sekarang kita jelajahi lagi pemikiran dari muridnya Imam Syafi'i ini, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, dimana kalau di Indonesia dikenal dengan Imam Hambali, karena nanti memang beliau punya madhab atau diklaim bagi para pengikutnya memiliki madhab Hambali. Dan beliau adalah salah satu tokoh ulama Sunni pada zamannya. Beliau ini ulama muslim yang menurut saya paling penting dalam sejarah peradaban Islam. Mungkin kita kenalnya ya Imam Hambali. Banyak orang yang menyebutnya beliau itu adalah ahli fikih yang lengkap dengan ilmu hadis, karena beliau itu lahir dari suku Sa'ibani. Beliau lahir pada tahun 1604 Hijriah. Kalau kita ganti di tahun Masehi, itu beliau lahirnya tahun 780 Masehi, tepatnya bulan November. Dan nanti beliau meninggal itu usianya pada tahun 855 Masehi. Nah, berarti beliau usianya itu sekitar 75 tahun. Walaupun nanti ada yang bilang usianya beliau itu 77 tahun. Beliau ini yatim sejak kecil. Jadi beliau itu ditinggal ayahnya sejak kecil dan tinggal hanya bersama ibunya. Lahirnya tepatnya ada di Baghdad, tapi ada juga yang menyebutnya bahwa sebenarnya asal-usul beliau itu, kalau kita menyebutnya di zaman sekarang itu ya wilayah Turkmenistan. Hanya saja pada waktu itu ibunya mengandung Imam Ahmad ini pindah ke Baghdad, begitu ceritanya. Lah, beliau sejak kecil dikenal pendiam, pintar, dan memiliki sifat warok. Sifat warok itu ya beliau sangat menjaga dirinya, bahkan takut untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Bahkan nanti beliau ketika menjadi ulama yang sangat besar nantinya, beliau dikenal pakaiannya itu sangat sederhana, baik pakaian maupun gaya hidupnya. Dah, yang paling menonjol dari Imam Ahmad ini, Imam Hambali ini, memang dari sisi keilmuannya. Jadi walaupun ekonominya itu, kalau saya katakan itu tidak seperti Imam Malik ya. Kalau Imam Malik kan emang dari keluarga kaya, tapi Imam Ahmad ini sederhana dia. Tapi beliau semangatnya luar biasa ketika menuntut ilmu. Jadi beliau itu banyak menyewakan alat sulam, ceritanya dulu itu, untuk pergi mencari ilmu. Jadi dari sisi ilmunya tidak perlu diragukan lagi. Nah, pertama beliau itu belajar kepada Syekh Abu Yusuf. Ini adalah muridnya dari Imam Abu Hanifah, yang paling menonjol pada bidang fikih pada zaman dulu. Tapi nanti Imam Ahmad ini lebih fokus ke bidang hadis. Jadi suatu ketika ada cerita bahwa gurunya Imam Hambali ini itu lebih dari 400 hanya untuk belajar hadis saja di situ. Jadi nanti beliau itu punya satu masterpiece karya di bidang fikih,
yaitu kitab Al-Musnad Al-Kabir, di mana kitab ini itu isinya sekitar 27.000 hadis yang disusun berdasarkan sistematika sanad, dan kabarnya beliau hafal 1 juta hadis. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman, di umur beliau misalnya yang kegiatannya menyulam, tapi beliau sempat menghafalkan hadis 1 juta tuh. Bisa kita bayangkan lah betapa beliau itu seriusnya dalam dunia ilmu. Kalau kita kaitkan di zaman sekarang, kayaknya kita tidak ada apa-apanya, gitu kan. Dan beliau nanti punya pengikut banyak akhirnya di situ. Makanya dikenal dengan mazhab Hambali di bidang fikih. Nah, beliau itu juga pernah berguru di Imam Syafi'i, karena beliau nanti juga menekuni bidang bahasa, sastra, dan bidang Al-Quran di situ. Nanti beliau juga mengembangkan gaya qiraat yang berbeda. Jadi Imam Hambali ini dikenal dalam gaya qiraatnya. Ketika membaca Al-Quran itu beliau tidak suka memanjang-manjangkan bacaannya atau berlebihan ketika membaca Al-Quran. Dan nanti di babak akhir kehidupan beliau, Imam Ahmad ini mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, karena ada perbedaan pandangan antara Imam Hambali dengan Khalifah Al-Ma'mun di situ. Jadi dulu beliau itu hidup di masa Khalifah Al-Ma'mun. Jadi Khalifah ini mempunyai mazhab Mu'tazilah, di mana akidah yang sangat rasional, seolah-olah akidah ini ingin membuang peran Tuhan. Nah, Imam Hambali punya pandangan yang berbeda terkait Al-Quran nantinya. Jadi pandangan Imam Hambali tentang Al-Quran itu bahwasanya Khalifah Al-Ma'mun percaya Al-Quran itu adalah makhluk, sedangkan Imam Hambali tidak mau dibilang Al-Quran itu makhluk, bahwasanya Al-Quran ya tetap kalammu, bahwa dia itu wahyu yang turun dari Allah. Jadi Al-Quran itu adalah suatu panduan, bukan makhluk di situ. Jadi ini ada perbedaan pandangan. Lah, gara-gara ini nanti Imam Hambali dihukum, dimasukkan di penjara, atau mungkin bahkan disiksa di situ. Nah, dari adu argumen itu, maka nanti lahirlah satu pandangan secara ilmu kalam yang disebut dengan paham salafiyah pada saat itu. Nah, semasa ketika setelah berdebat itu, beliau dipenjara dalam waktu yang lama. Jadi sampai bergantinya Khalifah Al-Ma'mun ke Khalifah Al-Mutawakkil di situ. Dan akhirnya beliau dibebaskan pada usia tua. Akhirnya beliau tutup usia di umur 75 tahun. Ada yang menyebutnya usianya beliau meninggal itu 77 tahun. Jadi itu sekilas sejarah yang perlu kita ketahui tentang Imam Ahmad bin Hambal, bahwa ketika beliau punya pandangan tentang fikih yang berbeda, dan ketika khalifahnya tidak menyetujui itu, maka kita dapat satu kesimpulan bahwasanya betapa ngerinya dulu di zaman Khalifah Al-Ma'mun, gitu kan. Beda pandangan saja langsung dihukum, gitu. Lah, ini kita perlu belajar dari beliau bagaimana beliau itu menyikapi hukum fikih di situ kan. Lah, setelah kita masuk sejarahnya, maka kita masuk ke istinbat hukumnya sekarang. Jadi ini ada menarik yang saya dapat dari kata-katanya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pun mengakui sisi keilmuan Imam Hambali. Jadi Imam Syafi'i pernah berkata, Ahmad bin Hambal itu adalah imam 8 hal sekaligus. Yang pertama adalah imam hadis, yang kedua imam fikih, yang ketiga imam bahasa, yang keempat imam Al-Quran,
terus imam dalam kefakiran, imam dalam hal zuhud, imam dalam hal waro, dan imam dalam hal sunnah. Jadi lengkap tuh gelar beliau kalau kita runtut dari apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Nah, sekarang kita masuk ke hierarki sumber hukum beliau. Jadi beliau mengistimbatkan hukum itu ada 4 nantinya. Yang pertama Al-Quran dan hadis, jelas. Yang kedua fatwa para sahabat. Dan yang ketiga hadis mursal atau dhaif, asal tidak palsu. Terus yang terakhir baru qiyas. Nah, pertama jelas ya, sudah saya jelaskan dari awal, dari keempat imam besar itu pasti selalu diawali dari Al-Quran dan Sunnah. Pasti rujukannya selalu begitu, karena bagaimanapun sumber hukum yang paling tinggi nantinya dalam Islam, dalam hukum fikih ya Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ada ya cari di hadis gitu kan. Nah, beliau itu dikenal imam yang sangat cinta pada hadis. Beliau memberi porsi besar lah pada sunnah. Nah, ini kita perlu tahu, karena bagi beliau Islam bisa sampai ke kita itu karena jasanya Nabi Muhammad. Bayangkan kalau tidak ada Nabi, apakah mungkin Islam itu akan datang ke kita gitu kan? Jadi beliau memposisikan sunnah itu lebih tinggi dari segala-galanya. Karena kalau kita tidak menemukan ayat, maka yang kita pakai rujukan ya sunnah gitu kan. Bahwa hadis di sini porsinya besar. Masalah nanti hadis itu lemah atau palsu itu urusan belakang. Yang penting beliau memposisikan hadis itu paling tinggi di situ. Ketika di Al-Quran tidak ada. Nah, yang kedua jelas fatwa para sahabat yang tidak menimbulkan perbedaan pendapat. Jadi ini kita perlu pahami, ketika ada sahabat yang berselisih misalnya, maka kita cek dulu tuh. Kalau di ilmu hadis kan ada yang namanya asbabul wurud. Misalnya ada seorang sahabat misalnya berfatwa tentang masalah perzinahan misalnya. Kalau misalnya masalah itu dianggap kontroversi misalnya, atau ada banyak perbedaan di situ, maka bagi Imam Hambali tinggalkan yang demikian. Karena kita tidak mau ketika kita menetapkan hukum itu ada banyak kontroversi di situ. Karena Al-Quran memerintahkan jangan cari perbedaan, cari titik persamaannya nih. Karena kalau kita fokus pada titik perbedaan, ya tentunya tidak akan pernah ketemu tuh titik persamaannya. Lah makanya di sini dimasukkan di sumber hukum fikihnya beliau nomor 2, yaitu tentang fatwa para sahabat Nabi yang tidak menimbulkan perbedaan pendapat. Terus yang ketiga hadis mursal atau dhaif. Mungkin ini belum sering kita dengar ya, karena kan kadang orang itu kalau sudah ada hadis dhaif itu kan dibuang. Tapi bagi Imam Hambali hadis lemah itu belum tentu palsu gitu loh. Jadi beliau itu tidak buru-buru melakukan qiyas. Walaupun nanti di hukum keempatnya itu ada qiyas ya, tapi beliau itu sangat hati-hati jangan sampai membuang hadisnya Nabi yang sudah dikumpulkan susah payah, yang sudah dibukukan susah payah, hanya gara-gara kita mendapat gosip hadis itu lemah secara sanad. Jadi bisa kita simpulkan ya, dari ranah istimbat hukum beliau memang sangat hati-hati tuh di situ. Bahkan hadis mursal pun atau dhaif beliau masih masukkan istimbat hukum, karena jangan-jangan di situ masih ada poin hikmahnya yang bisa kita ambil. Kalau di Imam Syafi'i kan kemarin ketika ada perbedaan pendapat itu kan biasanya ditarjih secara qiyas. Tapi kalau di Imam Ahmad itu dicek dulu ketika ada perbedaan pendapat para sahabat itu nabrak Al-Quran tidak, ataupun
bahkan itu nabrak hadis atau tidak. Yang paling dekat ya biasanya itu yang dipakai beliau. Betapa beliau itu sistematis dalam menentukan metode kan. Yang terakhir istinbat hukum beliau ya kias, yaitu menganalogikan sesuatu gitu kan. Nah, inilah yang perlu kita ketahui, bahwasanya untuk menjadi para faqih dalam menetapkan hukum fikih memang kualifikasinya sangat runtut di situ. Jangan hanya berfatwa, jangan hanya mengeluarkan pendapat kalau kita belum mengecek kebenarannya di Al-Quran. Lah itulah sedikit tentang istinbat hukum dari Imam Hambali. Mungkin di sesi berikutnya kita akan membahas lebih dalam tuh bagaimana pandangan beliau dalam dunia fikih.